Om Swastiastu. Baik, salam ketemu kembali semuanya. Salam sehat, salam tangguh bagi kita semua. Mudah-mudahan semua dalam kondisi dan dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, baik bersama keluarga maupun orang-orang yang paling dicintai. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan mata kuliah keperawatan komunitas, terutama membahas terkait dengan topik bagaimana penerapan terapi modalitas dan komplementer dalam asuhan keperawatan komunitas. Jadi di dalam memberikan asuhan keperawatan komunitas, tentu kita harus bisa memikirkan banyak hal di dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Tidak hanya berfokus bagaimana memberikan perawatan untuk pemberian obat-obatan secara kimiawi, tetapi kita harus bisa memikirkan berupa tindakan-tindakan atau terapi lainnya yang bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maupun individu keluarga yang ada di komunitas melalui terapi modalitas dan komplementer tersebut. Barangkali nanti kita akan bahas sepintas beberapa terapi modalitas maupun terapi komplementer yang bisa diterapkan di komunitas. Yang tentunya nanti lebih spesifiknya ada terapi komplementer di dalam pemanfaatan tanaman obat keluarga maupun akupresur yang akan kita bahas lebih detail. Nah, untuk mempersingkat waktu, ya barangkali seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam memberikan asuhan keperawatan di komunitas, itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar daripada manusia yang mengalami gangguan-gangguan. Jadi ada pemenuhan dalam kebutuhan dasar yang terganggu, terutama pada setting di masyarakat maupun komunitas. Nah, jadi itu fokusnya di dalam pemberian asuhan keperawatan komunitas. Jadi asuhan itu diberikan melalui berbagai bentuk intervensi keperawatan. Ya, jadi nanti kita akan lihat intervensi apa dalam bentuk modalitas, intervensi apa dalam bentuk komplementer yang bisa diberikan di settingan komunitas tersebut. Sehingga tercapai yang namanya kemandirian dalam memelihara kesehatan, baik itu individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Nah, terapi modalitas dan komplementer ini merupakan suatu bentuk terapi atau bentuk tindakan intervensi dalam keperawatan dan memegang peranan yang cukup penting untuk bisa meningkatkan dalam hal penyembuhan daripada kondisi kesehatan dan memberikan rasa nyaman baik itu kepada klien dalam setting individu seperti yang saya sampaikan, keluarga, kelompok maupun komunitas. Terapi modalitas maupun terapi komplementer merupakan aspek yang sangat penting dalam keperawatan, terutama di dalam memberikan pelayanan holistic care. Karena kita harus memberikan pelayanan secara menyeluruh. Jadi ketika ada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang mengalami masalah fisik, kita tidak hanya berfokus terhadap penanganan fisiknya saja, tetapi harus bisa memperhatikan apakah psikis, psikologis, sosial, budaya, spiritualnya mengalami gangguan tidak dari masalah fisik tersebut. Sehingga perlu kita memikirkan pelayanan yang holistik. Nah, kemudian kita beranjak bagaimana, apa, dan seperti apa, terus apa saja yang tergolong di dalam terapi modalitas. Jadi pertama kita bahas terkait dengan pengertiannya. Apa sih yang disebut dengan terapi modalitas? Jadi terapi modalitas adalah terapi yang merupakan kebiasaan seseorang ya untuk bisa menjadi lebih produktif dalam menjalankan kehidupan yang lebih sehat. Jadi melalui terapi modalitas diharapkan seseorang itu bisa menjalankan kehidupan yang lebih produktif.
sehingga dia akan lebih sehat. Nah, kemudian di dalam pemberian terapi modalitas, metode pemberian terapi tersebut bisa menggunakan kemampuan-kemampuan secara fisik daripada terapis maupun kemampuan-kemampuan elektrik menggunakan peralatan atau alat-alat tertentu. Di dalam terapi ini tujuannya adalah untuk bisa membantu proses penyembuhan dan mengurangi keluhan yang dialami oleh individu, ya terutama di teori yang disampaikan oleh Laundries, ya jadi itu difokuskan kepada lansia, ya sehingga bisa menyembuhkan dan mengurangi keluhan pada lansia. Itu disebutkan manfaat terapi modalitas melalui penelitian yang telah dilakukan. Nah, menurut Starkey, jadi di dalam pelaksanaan terapi modalitas, sarana penyembuhan yang diterapkan pada pasien dengan tanpa disadari sehingga dapat menimbulkan respon tubuh berupa energi sehingga mendapatkan efek penyembuhan. Jadi sarana yang digunakan itu adalah sarana yang tidak disadari oleh si pasien atau klien. Sehingga melalui pancaran energi tersebut sehingga bisa berefek terhadap kondisi kesehatan sehingga klien merasa lebih baik dan lebih sehat. Nah, bisa kita lihat di sini apa saja jenis-jenis terapi modalitas yang bisa diberikan. Misalnya di sini melalui kompres, batuk efektif, inhalasi yang sifatnya sederhana, stimulasi perkembangan, relaksi otot progresif, latihan peregangan daripada otot-otot, ataupun melalui latihan Kegel exercise. Jadi ini beberapa contoh terapi modalitas yang sederhana dan sering dilakukan di masyarakat. Nah, bisa kita lihat nanti satu persatu dari masing-masing jenis terapi tersebut. Nah, contohnya di sini adalah terapi kompres atau terapi hangat, di mana tujuannya adalah untuk bisa mengurangi rasa nyeri dan kaku, baik itu di tengkuk klien, terutama pada klien-klien yang mengalami hipertensi, atau bisa meredakan gejala sakit kepala yang dirasakan yang mengalami hipertensi juga. Jadi itu bisa diberikan melalui kompres. Ya, jangan yang luka nanti dikompres. Nah, indikasinya di sini adalah klien yang merasa nyeri dan kaku pada bagian tengkuk akibat dari penyakit hipertensi. Ya, fokus ke hipertensi atau klien yang merasa sakit kepala akibat dari hipertensi tersebut. Itu bisa dilakukan terapi kompres. Di mana di dalam kompres ini tentu ada kontraindikasi yang tidak boleh dilakukan. Misalnya pada klien yang memiliki masalah integritas kulit, ya misalnya luka, ya itu nggak bisa diberikan. Kemudian luka bakar, adanya lesi, itu juga nggak bisa. Kemudian klien yang menolak, ya tentu ini adalah prosedur dasar ya untuk informed consent-nya. Nah, di dalam terapi kompres ini ada beberapa peralatan standar yang perlu kita siapkan untuk bisa menjalankan melakukan terapi ini. Misalnya handuk, baik itu yang besar maupun kecil, sphygmomanometer untuk diukur dulu tekanan darahnya, taskon kecil, stetoskop, termos kecil maupun gelas. Nah, bagaimana cara melakukan terapi kompres ini? Jadi ini SOP-nya silakan nanti bisa dibaca lebih spesifik. Jadi yang pertama persiapan alat dan bahan tadi, cuci tangan, itu standar, melakukan pengukuran tekanan darah. Nah, selanjutnya kita bisa mengorientasikan pada klien, misalnya kita harus memperkenalkan diri, kemudian verifikasi identitas yang tepat, dan menanyakan kondisi klien. Kemudian melakukan pengukuran tekanan darah, tanyakan kepada klien apakah obat hipertensinya sudah diminum atau belum, menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kurang lebih 5-10 menit. Selanjutnya menuangkan air panas ya dan air biasa ke dalam baskom biar tidak terlalu panas daripada air untuk kompres. Jadi perbandingannya di sini adalah 1 air panas dan 3 air yang biasa. Suhu air kurang lebih 40 derajat Celcius ya dengan cara kita ukur dengan mencelupkan tangan kita, jari kita apakah sudah terasa hangat, tidak panas.
atau malah kebalikan kedinginan. Kemudian letakkan handuk besar pada bahu, kemudian handuk tersebut bisa sampai menutupi pakaian daripada klien. Ya, tujuannya di sini ya agar pakaian klien saat kita kompres itu tidak kebasahan. Kemudian masukkan handuk kecil ke dalam baskom yang telah berisi air kompres tadi. Kemudian peras, ya jangan terlalu kering maupun basah. Kemudian kompreskan pada tengkuk. Ya, sambil dilakukan masase pada tengkuk yang ringan. Jadi masukkan kembali handuk kecil ke baskom kalau misalnya air itu sudah dirasa tidak hangat lagi. Kemudian setelah selesai keringkan tengkuk, ya dengan handuk yang besar tadi yang ada di bahu klien. Rapikan alat, lakukan pengukuran tekanan darah setelah tindakan. Kemudian jangan lupa dokumentasikan tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Ya, terkait dengan nama klien, kemudian respon klien, apakah sudah merasa lebih segar, nyeri sudah mulai berkurang, dan lain sebagainya. Nah, itu semua kita dokumentasikan. Nah, itu salah satu daripada terapi komplementernya. Kemudian batuk efektif. Jadi batuk efektif ini adalah metode batuk yang dilakukan dengan benar dalam mengeluarkan dahak secara optimal untuk membantu klien dalam menghemat energinya. Jadi batuk efektif ini adalah tujuannya untuk mengeluarkan sekret atau dahak yang ada ya dengan cara membatukkan. Saat membatukkan ini tentunya kalau sudah batuk efektifnya dilakukan dengan benar, tidak banyak energi yang dikeluarkan untuk mengeluarkan sekret tersebut atau dahak tersebut. Ya. Nah, itu batuk efektif. Kemudian persiapan alat, silakan dilihat sarung tangan, bengkok, antiseptik itu bila diperlukan. Kemudian tempat penampungan sputum, tisu, perla. Kemudian persiapan pelaksanaan, cuci tangan, cek status klien, siapkan alat, siapkan klien. Kemudian bagaimana prosedur tindakannya? Yang pertama kita minta klien memasang bengkok di atas perla. Ya, kemudian letakkan di dekat mulut bila berbaring. Kemudian kita letakkan satu tangan klien di dadanya dan satu tangan di abdomen. Jadi satu di dada, satu di perut. Kemudian latih klien melakukan napas perut dengan menarik napas melalui hidung hingga 3 hitungan dan juga mulut tetap tertutup. Jadi udara dimasukkan melalui hidung. Minta klien mengembangkan abdomen dan hindari lengkungan punggung. Jadi harus napasnya napas perut. Ya. Kemudian minta klien menahan napas hingga 3 hitung. Nah, setelah dia tarik, hembuskan, tarik, hembuskan, tarik, kemudian hembuskan. Nah, itu 3 kali. Kemudian tarik, minta klien itu untuk tahan dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Selanjutnya minta klien napas dalam 2 kali dan yang ketiga napas ditahan di dada dan batukkan dengan kuat melalui dorongan dari perut hingga dirasakan dorongan tersebut sampai ke rongga mulut hingga dirasakan sputum ya lendir dahak terdorong keluar sampai di mulut. Ya, jadi yang terakhir hitungan ketiga itu dihentakkan ya sampai benar-benar ada dorongan di rongga mulut ya. Kemudian tampung sputum di bengkok. Ya, jadi berikan antiseptik di tempat penampungan tersebut biar bakteri, kuman dan lain sebagainya mati. Rapikan klien, rapikan alat, cuci tangan, komunikasi tindakan tersebut dan dokumentasikan, jangan lupa. Nah, kemudian yang ketiga inhalasi sederhana. Jadi yang disebut inhalasi sederhana itu adalah inhalasi yang dilakukan yang merupakan bagian dari fisioterapi paru-paru. Cara pengobatan dengan memberikan obat ya sejenis aerosol dalam bentuk uap secara langsung pada pernapasan menuju paru-paru.
Ya, jadi seperti nanti nebul ya. Tapi sifatnya sederhana. Inhalasi sederhana yaitu memberikan obat dengan cara dihirup dalam bentuk uap ke dalam saluran pernapasan yang dilakukan dengan bahan dan cara yang sederhana, tak dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga maupun komunitas. Jadi tidak perlu alat nebulizer ya, nanti yang sangat sederhana. Jadi terapi ini efektif dibandingkan obat-obatan yang diminum, misalnya tablet ataupun sirup. Jadi tujuan inhalasi ini adalah membuat pernapasan yang terganggu akibat adanya lendir atau mengurangi sesak napas. Jadi kalau misalnya napasnya itu tersumbat oleh lendir, bisa dilancarkan, dilancarkan lendirnya melalui inhalasi sederhana, sehingga sesak akan bisa diminimalkan atau dikurangi. Jadi inhalasi ini baik diberikan kepada pasien-pasien yang mengalami asma. Ya, asma yang ada sekret ya yang menyumbat menghalangi jalan napas. Atau pada pasien batuk pilek ringan yang tidak disertai demam. Ya, kemudian batuk pilek itu tidak lebih dari 3 hari. Jadi ketika tidak demam, tidak lebih dari 3 hari, silahkan dicoba dengan inhalasi sederhana. Nah, kemudian berikutnya apa persiapan alat yang dibutuhkan di sini? Jadi ruangan yang tertutup, baskom yang ukurannya sedang, obat-obatan aromaterapi, dan air panas. Yang pertama langkah kerjanya kita siapkan alat dan bahan, campurkan minyak kayu putih dengan air panas yang ada kita tampung di dalam baskom dengan perbandingan 2-3 tetes minyak kayu putih untuk 200 ml air, kurang lebih 1 gelas air. Ya, air itu air yang hangat. Kemudian tempatkan klien dan campuran obat inhalasi sederhana tersebut di ruang tertutup supaya uap tidak tercampur dengan udara bebas. Kemudian hirup uap dari campuran tersebut selama kurang lebih 5-10 menit. Atau klien sudah merasa lega dengan pernapasannya. Jadi bernapas biasa dengan menghirup daripada campuran obat kayu putih tadi dengan air hangat. Itu dihirup terus sampai merasa pernapasannya sudah mulai lebih baik. Kemudian yang lainnya yang bisa dilakukan di komunitas terkait dengan terapi komplementer adalah stimulasi perkembangan. Jadi perkembangan adalah suatu proses yang bersifat berkelanjutan ya pada anak, antara lain kemampuan anak untuk berjalan, menulis, bicara, dan makan. Jadi bagaimana kita bisa merangsang perkembangan-perkembangan daripada anak agar sesuai dengan umurnya. Jadi perkembangan individu berperan penting dalam membentuk kepribadian dan fisik individu. Ya, jadi kalau misalnya perkembangannya sesuai dengan umurnya, ya barangkali ini sangat bagus sekali untuk kepribadian maupun pertumbuhan fisik seseorang atau anak. Kemudian anak di usia 1 hingga 4 tahun pada umumnya memerlukan pemantauan dan stimulasi secara reguler daripada tumbuh kembangnya ini. Karena kita sering mengingat bahwa ini adalah golden age-nya, sehingga kita benar-benar harus stimuli. Kalau misalnya harusnya anak itu bisa berjalan atau merangkak pada umur tertentu, maka kalau dia belum bisa itu harus dirangsang terus. Sehingga dia benar-benar di umur tersebut mampu melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi tujuan stimulasi perkembangan ini adalah agar anak dapat mencapai tugas perkembangannya sesuai dengan umur anak tersebut. Ya, manfaatnya ya jadi agar kemampuan motorik baik itu motorik kasar maupun motorik halus daripada anak itu bisa sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kemudian bisa berkomunikasi atau berbahasa dan bersosialisasi sesuai dan atau melebihi tahapan umur
anak tersebut. Itu manfaatnya untuk stimulasi perkembangan ini. Kemudian anak dengan perkembangan yang baik akan memiliki percaya diri sehingga menjadi lebih mandiri dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Sehingga penting bagi kita di keperawatan komunitas ini untuk bisa melakukan rangsangan stimulasi perkembangan pada anak-anak tersebut. Nah, bagaimana prosedurnya? Ya, jadi kita harus lakukan komunikasi yang efektif dengan si anak itu sendiri. Ya, kalau misalnya belum, kita harus melibatkan daripada orang terdekat maupun orang tua. Jadi pemberian stimulasi ini agar anak menerima informasi yang sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing. Nah, ini beberapa contoh jenis komponen stimulasi perkembangan yang disesuaikan dengan umur daripada anak tersebut. Misalnya di sini komponen yang distimulasi adalah motorik kasar, atau motorik halus, atau bahasa atau bicaranya, atau hubungan sosialnya dengan orang lain. Ketika misalnya umur 9 sampai 12 bulan, motorik kasarnya ini bagaimana cara menstimulasinya? Jadi ajak melintas terowongan yang pendek, ya, dengan merangkak memilih mainan di box. Kira-kira dari banyak mainan itu diminta untuk milih mana yang mobil, mana yang bus, mana yang bola, dan lain sebagainya. Belajar berjalan dengan dipegang pada tangan daripada anak. Jadi ini untuk melatih stimulasi kasarnya anak di umur 9 sampai 12. Ketika dia umurnya 12 sampai 18 bulan, untuk stimulasi motorik kasarnya, jadi latih daripada anak itu berjalan, latih naik tangga, maupun kita ajak bermain bola. Kemudian lebih dewasa lagi atau lebih besar lagi, umur 18 sampai 24 bulan, 2 tahun. Ya, jadi ajak bermain bola pantul, melibatkan anak pada kegiatan-kegiatan di rumah sehari-hari. Ya, jadi misalnya kegiatan-kegiatan apa, bersih-bersih, merapikan alat mainan, nyapu yang ringan, dan lain sebagainya. Kalau 2 tahun sampai 26 bulan, ya jadi di sini motorik kasarnya bisa dilatih dengan bermain menendang bola, bermain sepeda dengan sepeda roda 3, ya, yang di belakangnya. Nah, jadi ini beberapa kegiatan yang bisa dilakukan berdasarkan umur, terus berdasarkan stimulasi daripada motorik kasar. Sedangkan motorik halus, ajak bernyanyi, kemudian memegang mainan, yang lebih besar mewarnai, yang lebih besar lagi memilih mainan sesuai warna, yang lebih besar lagi melatih menggunakan pakaian, membuat kerangka daripada benda-benda tertentu. Kemudian dari sisi bahasa, jadi kalau 9 sampai 12 bulan minta bayi menunjukkan gambar yang disebutkan. Ya, jadi ketika kita minta mana gambar gajah, jadi bisa dia tunjukkan. Ajak bayi bicara dengan menanggapi ocehannya. Ya, jangan ketika kita merawat daripada anak, ketika dia ngomong, mama, meme, dan lain sebagainya, itu kita jangan diam juga. Jadi kita ajak dia untuk bicara juga, meskipun dia belum paham. Atau membacakan cerita-cerita tertentu untuk bisa didengar oleh si anak. Itu umur 9-12. Kali 12-18 menyebutkan apa yang diinginkan. Ya, jadi bilang atau minta mereka atau anak itu menyebutkan apa yang dia inginkan. Kalau 18-24, ya permainan dengan memberi instruksi. Ayo kita lari, ayo kita merangkak, ayo ambil ini, dan lain sebagainya. Atau dengan bernyanyi. Sedangkan umur yang lebih besar, 24-26 bulan ini, jadi menanggapi pertanyaan daripada anak, kita berikan jawaban-jawaban yang tepat, memberikan informasi-informasi tambahan. Itu untuk komponen bahasa. Sedangkan untuk sosial, ya jadi bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi kalau masih 9 sampai 12 bulan, ya jadi bayi itu berpartisipasi dalam suatu permainan.
atau kita berikan pujian-pujian. Kemudian 12-18 pergi dengan memberi kabar pada anak, memberikan ya sendokan-sendokan kue atau nasi ringan ya pada si anak. 18 sampai 24 bulan memberi pilihan pada anak ya untuk dia bergaul, memilih dan lain sebagainya. 24 sampai 26 bulan bermain peran, melatih budaya antre ya ketika kita inginkan sesuatu. Nah, jadi ini beberapa kegiatan-kegiatan secara komplementer untuk bisa menstimulasi daripada tumbuh kembang anak ya. Kemudian berikutnya terapi yang lainnya adalah relaksasi otot progresif. Jadi relaksasi otot progresif ini adalah teknik relaksasi yang dilakukan dengan cara menegangkan dan mengendorkan daripada otot agar tubuh menjadi lebih rileks. Jadi kita akan tegangkan, kemudian rilekskan, kendorkan agar rileks. Kemudian mengurangi kelelahan, stres dan kecemasan serta kesulitan tidur. Jadi itu hal-hal yang bisa dilakukan di dalam relaksasi otot progresif ini. Apa yang harus diperhatikan? Jangan menegangkan otot secara berlebihan untuk menghindari cedera daripada otot. Jangan pada saat menegangkan itu ditekankan betul-betul tegang, akhirnya menjadi kram, gitu ya, sehingga akan menyebabkan cedera pada otot. Kemudian lakukan lebih nyaman dengan mata kita atau klien ditutup. Dan posisi kita santai, baik itu duduk ya maupun berdiri dan lain sebagainya yang sifatnya santai. Kemudian frekuensi dalam hal menegangkan masing-masing otot adalah 2 kali. Jangan juga berlebihan kayak misalnya kita ingin biar cepat bermanfaat, kita paksa menegangkan otot itu melebihi daripada kapasitas. Ya, jadi harus bertahap. Nah, ini adalah salah satu prosedur langkah-langkah di dalam latihan otot progresif. Yang pertama, relaksasi dimulai dari otot wajah sampai dengan kaki. Jadi caranya di sini tutup mata dengan keras sehingga terasa ketegangan di sekitar mata dan otot yang mengendalikan gerakan mata. Kemudian buka. Jadi kidemang, ya, jadi itu dengan kuat. Kemudian buka pelan. Kemudian setelah itu kerutkan dahi dan alis. Jadi satukan ya dahi dan alis sampai otot-ototnya terasa dan kulitnya keriput. Terus lepaskan. Ya, coba dilakukan. Nah, untuk otot rahang dan mulut, katupkan rahang. Kemudian menyatukan seperti menggigit sehingga ada ketegangan di sekitar otot-otot rahang. Ya. Jadi katupkan, gigit. Setelah itu lepaskan pelan. Bibir dimonyongkan sekuat-kuatnya sehingga akan dirasakan ketegangan di sekitar mulut. Monyong. Kemudian di otot leher, tekan kepala pada permukaan bantalan kursi sehingga terasa ketegangan di bagian belakang leher dan punggung atas. Ya, tekan keras. Ya, kemudian kendorkan. Kemudian bagian belakang leher dan punggung atas. Kepala menunduk dengan membenamkan dagu ke dada sehingga merasa ketegangan di daerah leher bagian depan. Ya. Oke. Kemudian tangan. Menggenggam tangan membuat kepala lalu dilepaskan. Genggam keras. Lepas. Ya. Kemudian tekuk kedua lengan ke belakang. Tegangkan otot tangan belakang dan bawah. Kemudian lepas. Ya. Tekuk. Lepas. Genggam kedua tangan menjadi kepalan, kemudian
bawa kedua kepalan ke pundak. Ya, jadi itu ke belakang ya. Kemudian angkat kedua bahu setinggi-tingginya seakan bahu akan diangkat hingga menyentuh kedua telinga. Ayo coba. Kemudian lepas. Ya. Di punggung, angkat tubuh dari sandaran kursi, lengkungkan ke punggung depan, busungkan dada selama 10 detik. Kemudian rileks kembali ke posisi sebelumnya. Oke. Lanjut di dada, melemaskan otot dada, tarik napas panjang dengan udara sebanyak-banyaknya masuk dari hidung, tahan beberapa saat, rasakan ketegangan di bagian dada, kemudian turunkan perut, pada saat ketegangan dilepas, bernapaslah secara normal. Kemudian di perut, tarik kuat-kuat perut ke dalam. Ya, tarik seperti orang lapar. Tahan selama 10 detik sampai perut menjadi kencang dan keras. Kemudian lepaskan. Ya, itu diulangi terus. Di kaki, otot paha. Jadi luruskan kedua belah telapak kaki sehingga otot pada paha terasa tegang. Coba yang duduk. Kemudian mengunci lutut sampai ketegangan pindah ke otot-otot betis. Jadi angkat di sana, kunci, tahan. Ya, pertahankan posisi ini selama 10 detik, kemudian lepas. Nah, itu otot progresif. Kemudian peregangan otot, ya, jadi komplementer yang lainnya. Jadi di sini adalah latihan fisik dengan meregangkan otot secara ritmis, teratur, kemudian posisi tubuh yang sama untuk waktu lama, dan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang menimbulkan risiko keluhan fisik. Misalnya bekerjanya dengan cara memikul benda berat di punggung. Nah, ini kalau dilakukan lama, ya itu akan membuat risiko. Kemudian peregangan dapat dilakukan beberapa kali sehari untuk membantu mengurangi keluhan-keluhan yang dialami. Keterbatasan ruang dapat disiasati dengan memilih bentuk gerakan yang sesuai. Ya, jangan nanti memaksakan sehingga benturan dan lain sebagainya. Nah, tujuan peregangan otot ini adalah mengurangi rasa nyeri pada persendian dan otot-otot tubuh, meningkatkan peredaran darah, mengurangi keluhan sakit kepala, meningkatkan kenyamanan dengan melakukan rileks, menghilangkan pegel-pegel, mengurangi stres, dan membuat otot akan lebih rileks. Jadi waktu yang baik untuk dilakukan tindakan peregangan otot ini, ya, jadi peregangan dapat dilakukan kapan saja, bahkan setiap jam sepanjang hari untuk menghindari kekakuan dan nyeri otot. Kemudian peregangan ini dapat dilakukan pada pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Peregangan juga bisa dilakukan saat sebelum dan sesudah melakukan aktivitas seperti melakukan pekerjaan sehari-hari. Peregangan dapat dilakukan di mana saja, ya, di tempat kerja, di sekolah, di rumah, dan lain sebagainya. Peregangan dapat dilakukan dalam perjalanan pulang, di mobil, dan lain sebagainya. Dimanapun kita bisa melakukan itu, asalkan tidak berlebihan. Apa hal-hal yang perlu kita perhatikan saat melakukan latihan peregangan otot ini? Yang pertama, sebaiknya dilakukan rutin, setiap hari, dilakukan sebelum mulai kerja, dilakukan setiap 2 jam di antara waktu kerja. Barangkali nanti adik-adik sudah lama duduk ini, lakukanlah peregangan. Kalau sudah lebih dari 2 jam duduk, lakukan peregangan-peregangan, ya, biar rileks. Dapat dilakukan ketika badan merasa pegal karena bekerja dengan posisi yang sama secara berulang-ulang. Berikutnya, keseluruhan gerakan peregangan dilakukan selama 10 menit. Tahan posisi peregangan selama 8-10 detik, kemudian rilekskan. Tentukan bagian tubuh yang akan diregangkan sesuai keadaan dan kebutuhan, jangan dipaksakan. Bernapas secara perlahan, teratur, jangan menahan napas berlebihan. Lakukan dalam batas yang nyaman, jangan sampai melebihi titik-titik yang titik-titik kemampuan. Ya, jangan melebihi titik kemampuan sehingga menimbulkan rasa nyeri. Tidak tergesa-gesa untuk hasil yang optimal. Ya, jadi lakukan
perlahan dan rileks, tidak membandingkan dengan kemampuan orang lain. Orang lain bisa meregangkan seperti mengangkat dengan kuat, kita enggak, jangan dipaksakan untuk bisa seperti mereka. Jadi kita harus melihat kemampuan diri juga. Ya, teknik yang baik saat melakukan peregangan, jadi bernapas perlahan, rileks, santai, fokus pada sendi dan otot yang akan diregangkan, tahan setiap gerakan selama 10 detik, rasakan peregangannya tidak sampai nyeri. Ya, karena nyeri merupakan tanda terjadi peregangan yang lebih. Kalau sudah sakit, ya jangan dipaksa. Nah, misalnya di sini untuk peregangan, ya otot kepala. Jadi ini berdiri tegak, kemudian kepala diangkat, tengadahkan sampai batas yang ditolerir. Kemudian diturunkan, ditekukkan, itu juga sampai pada kondisi-kondisi yang bisa kita tolerir. Kemudian gerakan tangan dan bahu. Jadi tangan ke belakang, tangan ke depan, ke atas, kemudian lehernya ke samping kiri maupun samping kanan untuk bahu. Gerakan punggung dan pinggang. Ya, jadi seperti ini, tangannya di atas, kemudian dibengkokkan ke kiri maupun ke kanan. Gerakan kaki. Ya, jadi ini juga bisa angkat kakinya, dilipat, angkat ke belakang, dilonggarkan, dibungkukkan, ya, kemudian di belakang dilonggarkan, ditarik ke belakang seperti kuda-kuda ke kanan maupun ke kiri. Ya, untuk gerakan kaki. Kemudian juga bisa menyentuh, bisa nggak adik-adik seperti ini, nyentuh tumit, ya, nyentuh ibu jari kaki, kemudian kanan maupun kiri. Ya, kemudian ini digerakkan ke kanan dan ke kiri. Ya, diputar kanan dan ke kiri. Nah, itu peregangan otot. Kemudian Kegel exercise. Jadi Kegel exercise ini merupakan upaya mengencangkan dan menegangkan otot di dasar panggul untuk mengontrol rahim, usus, dan kandung kemih. Ya, untuk exercise ini terutama yang banyak dilakukan adalah untuk kandung kemih, ya, untuk exercise Kegel. Tujuannya menguatkan otot langka pada dasar panggul sehingga memperkuat fungsi sphincter eksternal pada kandung kemih. Nah, itu sebenarnya fokusnya. Jadi pada lansia itu bagus ya untuk Kegel exercise, terutama bagi lansia-lansia yang sering ngompol. Jadi manfaatnya membantu masalah inkontinensia tipe urgensi. Jadi tindakan pencegahan utama untuk inkontinensia tipe stres. Persiapannya hanya dapat dilakukan pada klien yang fungsi kognitifnya masih baik. Ya, jangan yang fungsi kognitifnya lupa, bingung, dan lain sebagainya. Keberhasilan tidak pada keinginan dan kedisiplinan daripada klien. Beri motivasi untuk melakukan latihan. Nah, jadi itu modalitasnya. Ya, yang bisa kita lakukan, beberapa tindakan yang bisa kita kerjakan. Nah, selain terapi modalitas, jadi di komunitas juga bisa dilakukan terapi komplementer. Jadi terapi komplementer sebagian pengembangan terapi tradisional yang diintegrasikan dengan terapi modern dan dapat mempengaruhi keharmonisan individu dari aspek biologis, psiko, dan spiritual. Terapi komplementer merupakan teknik tindakan untuk meningkatkan penyembuhan atau healing melalui konektivitas antara, jadi hubungan antara body, ya, fisik, mind, perasaan, dan spirit dari setiap orang. Jadi caring yang merupakan bagian integral dari profesi perawatan merupakan komponen kunci dalam pelaksanaan terapi komplementer. Jadi kita benar-benar harus memiliki rasa caring atau perhatian yang baik, perawatan yang baik ya untuk melakukan pelaksanaan terapi komplementer. Nah, ini beberapa jenis-jenis terapi komplementer. Ya, yoga yang sering kita lihat yang saat ini mungkin sudah mulai banyak digemari oleh masyarakat. Kemudian akupuntur, ya, kemudian diet terapi, reiki, ya, jadi
fisik dan fisik. Jadi olah psikis dan fisik, pikiran, message, ya, aromaterapi, kemudian meditasi, ya, meditation, yoga, meditasi hampir mirip di sini ya. Kemudian herbal, ya, jadi tanaman-tanaman obat atau toga nanti ini yang akan kita fokuskan salah satu terapi komplementer nanti untuk kita sampaikan. Kemudian apa ini? Apa ini ya? Jadi aroma mungkin ya. Oh, ini aromaterapi ya. Kemudian hipnotis, ya, mengolah daripada pikiran, Ayurveda, ya, kombinasi daripada tanaman obat-obatan dan lain-lainnya berdasarkan weda-weda. Jadi ini adalah terapi komplementer yang bisa kita nanti berikan. Ya, nanti kita akan fokus ke herbal toga, herbal medicine, sama akupressure. Ya, jadi akupressure lebih ringan daripada akupunktur. Ya, sesuai dengan RPS yang diminta. Ya, itu yang tidak akan jelaskan lebih detail. Terapi komplementer terdiri dari 4 bagian, ya, mind, body, spirit terapi. Jadi yaitu intervensi menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan kemampuan pikiran yang mempengaruhi fungsi tubuh dan gejala penyakit seperti tai chi, kemudian terapi musik, humor, yoga, meditasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, manipulatif dan body-based terapi, yaitu terapi yang didasarkan pada manipulasi atau gerakan pada satu atau lebih bagian tubuh. Ya, misalnya massage, terapi relaksasi, dan exercise. Kemudian natural products, yaitu terapi menggunakan bahan-bahan dari alam seperti botanikal, mineral, vitamin, dan lain sebagainya. Selanjutnya energi terapi, yaitu terapi yang berfokus pada penggunaan energi seperti light terapi, healing, kemudian reiki, akupressure, refleksiologi, dan magnet terapi. Ya, nah jadi nanti kita akan di sini natural dan energi yang akan kita jelaskan lebih spesifik di pertemuan berikutnya. Nah, jadi yang pertama terapi komplementer pijat bayi. Ya, jadi berasal dari bahasa Cina yang memiliki arti tekan pegang, ya, tuina. Tuina merupakan perawatan tangan pada tubuh menggunakan akupressure sebagai dasar tindakannya. Jadi ini adalah merupakan pengobatan Cina yang bertujuan untuk membawa keseimbangan dalam tubuh. Tujuan daripada pijat bayi ini menghindari penyakit tubuh dengan cara meningkatkan pertahanan sistem imun. Pijat bayi ini bertujuan untuk menambah nafsu makan atau memperlancar metabolisme pada anak. Indikasinya adalah pada anak yang tidak memiliki nafsu makan, berat badannya rendah, agar dia makannya banyak. Peralatan yang dibutuhkan, ruang yang tertutup, kemudian baby oil. Langkahnya, tekuk sedikit ibu jari anak, lalu gosok perlahan seperti gerakan memijat bagian garis pinggir ibu jari daripada sisi telapak daripada si bayi. Pijat dilakukan mulai dari ujung ibu jari hingga ke pangkal ibu jari. Hal ini dilakukan sampai 100 sampai 500 kali. Ya, atau sebanyak ibu bayi itu bisa lakukan atau terapis lakukan. Pijatan pada sisi telapak ibu jari ini berfungsi untuk memperkuat fungsi pencernaan dan limpa daripada si anak. Pijat dengan cara sedikit ditekan melingkar pada bagian pangkal ibu jari. Ya, kemudian yang kedua yang paling tebal. Jadi itu juga dilakukan 100 sampai 300 kali. Hal ini sangat berpengaruh pada penguraian akumulasi makanan yang belum dicerna serta menstimulasi lancarnya sistem pencernaan. Kemudian gosok melingkar pada bagian
tengah telapak tangan sebanyak 100 sampai 300 kali dengan radius lingkaran kurang lebih 2/3 dari bagian tengah telapak ke pangkal jari kelingking. Jadi hal ini dilakukan untuk menstimulasi dan memperlancar sirkulasi darah ya, serta mengharmonisasikan 5 organ utama dalam tubuh daripada si anak. Kemudian tusuk bagian lekuk buku jari dengan kuku 3-5 kali secara perlahan pada masing-masing jari mulai dari ibu jari sampai kelingking secara bergantian. Jadi tusuknya yang ringan, jangan kuat nanti menimbulkan luka. Kemudian lanjutnya pijat dengan cara menekan melingkar 30-50 kali per titik buku daripada jari si bayi. Jadi stimulasi ini berfungsi untuk memecah stagnasi di meridian dan menghilangkan akumulasi makanan. Berikutnya pijit yang lain, tekan melingkar dengan bagian tengah telapak tangan Anda tepat di area atas pusarnya. Searah pusar bayi ya, searah jarum jam sebanyak 100 sampai 300 kali untuk menstimulasi agar makanan lebih lancar dicerna. Kemudian tindakan lain bisa dilakukan, tekan dan pisahkan garis di bawah rusuk menuju perut samping dengan kedua ibu jari sebanyak 100 sampai 300 kali. Jadi ini untuk memperkuat fungsi limpa, lambung dan juga memperbaiki sistem pencernaan. Tekan melingkar pada titik di bawah lutut bagian luar sekitar 4 lebar jari anak di bawah tempurung lututnya dan lakukan sebanyak 50-100 kali. Hal ini untuk mengharmoniskan fungsi lambung, usus, dan pencernaan. Tindakan yang lain, pijat punggung anak. Tekan ringan pada bagian tulang punggung daripada anak dari atas ke bawah sebanyak 3 kali, lalu cubit bagian kulitnya di bagian kiri dan kanan tulang ekor, lalu menjalar ke bagian atas hingga lebar 3-5 kali. Hal ini juga memperkuat konstitusi tubuh anak dan mendukung aliran qi menjadi lebih sehat serta untuk memperbaiki nafsu makan daripada anak. Jadi cubitnya jangan keras-keras sampai anak menangis ya. Jadi hal-hal penting untuk diperhatikan di sini, pemijatan hanya boleh dilakukan 1 kali dalam sehari selama 6 hari berturut-turut. Pada umumnya, 1 seri pijatan di atas sudah cukup untuk dilakukan. Bila kita merasa perlu untuk menambah pijatan, sebaiknya diberikan jeda 1-2 hari sebelum melakukan seri pijatan baru tersebut. Ya, jangan terus-terusan. Tidak disarankan untuk memaksa anak makan di saat ia tidak mau, karena hal ini hanya akan memicu trauma psikologis terhadap anak terhadap makanan yang diberikan. Tidak membiasakan anak untuk makan sambil membaca atau bermain. Kita sering seperti itu ya. Makan itu lama sekali karena sambil main game, gadget, sambil nonton TV, dan lain sebagainya. Kemudian komplementer lain, terapi herbal. Jadi terapi herbal saat ini telah menjadi gaya hidup yang sangat berkembang. Terutama di Cina maupun di kita juga seperti itu. Tetapi herbal masih dianggap terapi yang relatif baru dan masih diperdebatkan secara metodologi penelitiannya maupun manfaatnya. Terapi herbal dipilih oleh sebagian orang karena dianggap memiliki risiko yang sangat rendah, ya, efek samping yang sangat rendah. Jadi bahan-bahannya ada di alam dan tidak memerlukan biaya yang tinggi di dalam penyiapannya. Jadi ini beberapa jenis herbal yang bisa kita temukan dan bisa kita gunakan di alam. Jadi ini sering kita lihat daun tapak dara, daun kumis kucing, daun seledri. Nah, ya, itu beberapa hal yang bisa digunakan di alam. Nanti kita akan bahas lebih spesifik ketika kita membahas terkait dengan terapi herbal ini atau penggunaan tanaman obat keluarga. Ya, kemudian berikutnya kita juga akan bahas terkait dengan
terapi komplementer lainnya yaitu acupressure. Ya, baik itu yang bisa saya sampaikan adik-adik. Ya barangkali ini nggak usah dibuat ya untuk tugas ini karena nanti kita akan bahas bersama-sama beberapa tanaman obat yang bisa digunakan, dimanfaatkan untuk obat-obatan tradisional untuk memberikan pertolongan atau penyembuhan atau meningkatkan kondisi kesehatan daripada individu, keluarga, kelompok yang ada di komunitas. Ya, nah jadi itu adik-adik yang bisa saya sampaikan terkait dengan terapi komplementer maupun terapi modalitas yang bisa diselenggarakan di komunitas. Jadi kalau ada hal-hal yang mau kita diskusikan, silahkan kita disampaikan untuk kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Nama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.